saya Indah Brilianti. Saya Muhammad Faris Syal Gifari. Kan nama saya Nijarudin Rafiq. Saya Anggit Hasna Komaria. Nama saya Tias Mario Rajman. Maka nama saya Abdurrahman Sudesa Khalil. Saya Cananta Bayun. Saya Yuda Purwakana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait artificial intelligence. Apa sih artificial intelligence itu? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah bidang luas yang mengacu pada kemampuan komputer atau mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan seperti manusia. Singkatnya itu, artificial intelligence adalah bidang ilmu dalam komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin dapat diprogram agar berpikir dan berperilaku seperti manusia dalam memecahkan suatu masalah. Manfaatnya adalah dengan adanya artificial intelligence, pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan dengan manusia, sehingga dapat membantu manusia dalam pengerjaan dan produktivitas yang menjadi lebih meningkat. Nah, cara kerja dari artificial intelligence itu sendiri adalah dengan menggunakan algoritma dan memberi banyak data agar sistem dapat mempelajari suatu hal secara otomatis. Beberapa aplikasi umum artificial intelligence itu termasuk pemrosesan bahasa alami atau NLP, fisik komputer, dan robotika. Nah, di dalam robotika tersebut, artificial intelligence digunakan untuk memungkinkan mesin melakukan tugas seperti merakit produk atau melakukan operasi. Salah satu contoh aplikasi yang menggunakan artificial intelligence adalah Spotify. Spotify menggunakan artificial intelligence untuk memberikan rekomendasi lagu berdasarkan dengan genre atau penyanyi yang sering kita dengar. Melalui menu Discover Weekly, Spotify akan memberikan rekomendasi playlist yang dapat disesuaikan dengan musik yang kita sukai. Ada beberapa jenis AI, 4 diantaranya adalah mesin reaktif. AI ini adalah yang paling dasar dan dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Yang kedua adalah memori terbatas. Sistem AI ini memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakan pengetahuan ini untuk menginformasikan keputusan di masa depan. Yang ketiga adalah teori pikiran. Jenis AI ini dirancang untuk memahami dan merespons emosi dan niat orang lain. Dan yang keempat adalah kesadaran diri. Ini adalah jenis AI yang paling maju dan melibatkan kemampuan untuk memahami kesadaran diri sendiri dan kesadaran diri orang lain. Selain jenis-jenis AI tersebut, ada juga beberapa subbidang dalam bidang AI, antara lain adalah pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, fisik komputer, dan robotika. Pembelajaran mesin ini melibatkan penggunaan algoritma dan model statistika untuk memungkinkan komputer belajar dan membuat keputusan berdasarkan data. Pemrosesan bahasa ialah ini melibatkan penggunaan AI untuk menganalisis dan memahami bahasa manusia. Fisik komputer ini melibatkan penggunaan AI untuk menganalisis, menafsirkan gambar dan video. Dan keempat adalah robotika. Ini melibatkan penggunaan AI untuk memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas seperti merakit produk atau melakukan operasi. AI juga memiliki potensi untuk mengubah banyak industri dan telah memberikan dampak yang signifikan di berbagai bidang seperti keuangan, kesehatan, dan transportasi. Contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari ialah 1. Bisa dijadikan asisten virtual. 2. Bisa melakukan pencarian di website-website. 3. Bisa jadi chatbot. Dan 4. Bisa menjadi pelayanan konsumsi virtual. Selanjutnya itu ada blockchain. Blockchain itu dapat didefinisikan sebagai daftar blok yang akan terus bertambah, yang dimana setiap blok dihubungkan dengan secara sederhana. Blockchain dapat didefinisikan sebagai suatu sistem penyimpanan transaksi digital. Blockchain adalah rangkaian catatan data yang dikelola oleh sebuah sistem komputer di mana di dalamnya tidak dimiliki oleh entitas siapapun.
Jadi data yang disimpan dalam blockchain itu bersifat permanen, tersebut hanya dapat dilihat dan dapat dibuat oleh si pembuat. Jika orang lain ingin melihat data blockchain, maka orang tersebut perlu perlu izin dari si pembuat. Sebagai pusat data atau database, blockchain dirancang untuk menyimpan informasi elektronik sebagai format digital dan mampu menjaga catatan transaksi dengan aman dan terdesentralisasikan. Terdapat beberapa manfaat yang ditawarkan blockchain sehingga menjadi Internet of Value, seperti transaksi permanen menjadi terjamin kebenarannya. Sistem kerja blockchain. Blockchain merupakan teknologi peer-to-peer di mana integritas informasi digital dilindungi. Blockchain berperan sebagai buku besar transaksi yang terdesentralisasi melalui jaringan peer-to-peer. Buku besar ini mencatat setiap urusan transaksi dari awal hingga akhir. Setiap transaksi dimasukkan ke dalam blok dan blok yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Daftar transaksi dikunci secara bersamaan dan penanda unik pada setiap blok akan ditambah ke blok berikutnya, sehingga menciptakan rantai yang tidak dapat diubah. Sebuah blok biasanya terdiri dari informasi transaksi saat ini dan hash atau kode unik dari blok sebelumnya. Kemudian keunggulan blockchain. Keunggulan blockchain diantaranya: 1. Sistem transaksi yang transparan. 2. Memiliki proteksi data yang baik. 3. Efisiensi yang lebih cepat. 4. Keamanan data yang terjamin. Dan terakhir, sistem audit yang lebih baik. Saya di sini ingin memaparkan tentang cloud computing. Cloud computing secara sederhana merupakan pengiriman berbagai layanan komunikasi, termasuk server perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, serta analitik melalui internet atau cloud. Cloud computing sudah banyak dipakai oleh berbagai perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan storage berkapasitas besar tanpa harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli hardware, software maupun pemeliharaan sistem lainnya. Untuk cloud computing berbeda dengan server konvensional yang memaksa perusahaan mengeluarkan sejumlah dana besar untuk membeli server, router, dan memperkerjakan SDM untuk memelihara storage dan infrastruktur. Ada beberapa contoh jenis layanan cloud computing. Untuk yang pertama, public cloud, penggunaan jenis cloud computing yang ditujukan murni untuk umum. Yang kedua, private cloud, yaitu layanan ini menyediakan pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur hanya untuk klien tertentu yang biasanya berskala besar dan memiliki dana untuk punya cloud sendiri. Yang ketiga itu ada community cloud, adalah dipakai secara bersama-sama oleh sejumlah organisasi yang punya kepentingan yang sama dan kebutuhan tingkat keamanan yang sama. Untuk yang terakhir ada yang keempat, yaitu hybrid cloud. Meskipun secara entitas berdiri sendiri, hybrid cloud menggunakan teknologi yang memungkinkan portabilitas data dan terhubungnya aplikasi antar cloud. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan juga jenis-jenis dari cloud computing. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa itu cloud computing oleh rekan saya. Kurang lebihnya yaitu adalah sebuah teknologi yang komputasi di dalam komputer, kemudian dapat meningkatkan bisnis dalam produktivitas kerja. Hal ini juga memiliki beberapa fungsi dan juga jenis-jenisnya. Seperti apa? Mari kita bahas. Fungsi cloud computing yang pertama yaitu menawarkan kemudahan. Dalam hal ini dapat kita pastikan bahwa penyimpanan yang lebih besar menggunakan komputer atau server pribadi, juga mengganti atau menambah komponen penyimpanan sendiri. Dengan kata lain, cloud computing yaitu menambah penyimpanan dan meningkatkan kemampuan komputasi dalam komputer. Hal ini menjadikan komputer menjadi lebih praktis
tinggal memilih paket layanan dengan spesifikasi yang lebih tinggi sesuai penyediaan layanan cloud computing yang akan digunakan. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan akses data. Layanan cloud computing memungkinkan Anda untuk menyimpan dan mengakses file-file secara online. Dengan demikian, file-file Anda selalu tersedia asal Anda terhubung dengan internet. Yang ketiga yaitu memudahkan kolaborasi. Dengan kemudahan akses data, kolaborasi dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, ketika menggunakan Google Sheet, Anda dan rekan kerja Anda membuat dan mengedit sebuah dokumen yang sama dan lokasi yang berbeda. Jadi, lebih mendukung untuk Anda yang sedang bekerja di rumah. Bahkan perubahan pada dokumen tersebut otomatis tersimpan dan bisa dilihat secara langsung. Jadi rekan Anda selalu mendapatkan versi terkini saat itu juga. Kalau menggunakan aplikasi di komputer, pekerjaan Anda dan rekan tidak sepraktis itu. Rekan Anda harus meminta dokumen yang Anda buat atau bekerja di satu tempat yang sama untuk mendapatkan versi terbarunya. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan sarana yang selalu up to date. Hardware dan software terbaru umumnya menawarkan kemampuan yang lebih baik. Sebagai contoh, prosesor terbaru tentunya akan memiliki performa yang lebih cepat dan efisien dari sebelumnya. Tapi sayangnya pembaharuan hardware dan software tidak murah. Selain itu, Anda perlu menyediakan waktu untuk instalasinya. Beda halnya jika Anda menggunakan cloud computing. Penyedia layanan cloud computing selalu memperbarui semua sarananya agar penggunaan mendapatkan manfaat maksimal. Hal ini dipermudah dengan adanya layanan cloud computing secara teratur yang membuat lokasi dalam penyimpanan Anda menjadi lebih besar. Waktu yang Anda gunakan juga tidak terlalu banyak. Hal ini dapat dipermudah ketika Anda sedang bekerja maupun ketika Anda bekerja di rumah. Berikutnya adalah jenis-jenis cloud computing. Yang pertama adalah software as software, atau yang disingkat dengan SaaS. Seperti namanya, SaaS adalah sebuah layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi siap pakai, sebab penggunaan SaaS tidak perlu menginstal aplikasi di perangkatnya. Selain itu, penggunaannya tidak dipusingkan dengan update-update, karena developer penyedia layanan telah melakukan hal-hal. Sebagai contoh adalah Office 365 yang menawarkan aplikasi-aplikasi Microsoft Office yang bisa diakses melalui browser. Bayangkan Anda menggunakan Microsoft Word, tetapi dokumennya otomatis tersimpan di akun Anda. Jadi dokumen tersebut bisa diakses di perangkat apapun asal Anda login dan Anda dapat menemukan akun Anda. Kemudian yang kedua adalah Infrastructure as a Service atau LaaS. Hal ini berbeda dengan SaaS yang berupa aplikasi siap pakai, sedangkan LaaS merupakan rangkaian sumber daya komputer atau server LaaS tersimpan atau tersedia dalam spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi penggunaannya bisa memilih yang sesuai kebutuhannya. Umumnya penggunaan juga boleh memilih sistem operasi dan jenis-jenis virtualisasi untuk server mereka. Praktis, benar. Ini juga suatu perangkat yang terbilang praktis. Tanpa LaaS, penggunaan harus menggunakan server sendiri. Ini tentunya mahal dan repot, terutama saat penggunaan perlu menambah sumber daya untuk servernya. Nah, oleh sebab itu, fleksibilitas ini meningkatkan sumber daya yang ditawarkan LaaS. Umumnya layanan tersebut ditunjukkan kepada perusahaan. Contoh penyediaan layanan ini adalah Amazon Web Service dan juga Microsoft Azure. Baik, yang ketiga adalah PaaS atau Platform as a Service. Jenis cloud computing ini menyediakan platform bagi developer untuk menciptakan dan menguji coba aplikasi secara online, sumber daya, dan juga kemampuan dalam cloud computing. Hal ini menjadikan sistem operasi platform dikelola oleh penyedia. Kemudian sehingga developer tidak perlu memusingkan perangkat untuk pekerjaan mereka. Tanpa layanan PaaS, proses pembuatan dan uji coba aplikasi cukup repot, sebab developer harus memilih sejumlah perangkat komputasi dengan sistem operasi yang berbeda. Beberapa contoh layanan PaaS yang sering digunakan adalah Google Application Engine dan Oracle Cloud Platform. Cara kerja cloud computing sepertinya dapat dipahami oleh kita, yaitu dengan cara cloud computing menggunakan 3 komponen, yaitu server, sistem operasi, dan juga software. Ketiga komponen ini nantinya akan didukung dengan koneksi internet. Untuk mengaksesnya, ibaratkan CPU pada komputer. Server memiliki komponen-komponen seperti hard disk, RAM, dan juga proses-proses layanan cloud computing. Sudah menyediakan semua komponen tersebut sehingga Anda tidak perlu membelinya. Jadi nantinya penyediaan cloud computing akan membagi sumber daya tersebut sesuai dengan paket yang dipilih oleh penggunanya. Biasanya pembagian tersebut tidak dikirim
melainkan dilakukan secara fisik melalui virtualisasi. Secara itu, server juga butuh sistem operasi seperti Windows dan juga Linux seperti pada komputer. Menariknya, Anda tidak perlu menginstal suatu sistem operasi sendiri seperti di layanan SAS dan PAS. Jadi dapat disimpulkan bersama bahwa cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan juga akses data secara online. Teknologi tersebut tidak hanya menawarkan penyimpanan data berskala tinggi, yaitu sistem terbaru, tetapi juga memudahkan untuk bekerja dari manapun hanya dengan bantuan koneksi internet. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ingin menjelaskan pengertian dari data analitik. Oke, kita lanjut. Jadi data analitik ini merupakan sebuah inspeksi serangkaian data yang berguna untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi yang ada, meningkatkan sistem pada software. Secara istilahnya, data analitik ini dapat diartikan sebagai rangkaian aplikasi mulai dari basic, business, reporting, and analytic processing. Dan beberapa fitur analitik yang lebih canggih, data analitik juga dapat diartikan sebagai proses yang sederhana. Nah, untuk menjadi seorang data analitik, kita harus mempunyai kemampuan hard skill data analitik, yang dimana ada beberapa poin. Yang poin pertama itu mengoperasikan Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ini pada umumnya itu sebuah software yang secara umumnya diwajibkan untuk para data analitik mampu menguasai karena data berupa angka dapat diolah secara sederhana dan kesimpulannya dapat terjawab dengan hanya menggunakan berbagai rumus. Nah, untuk poin kedua yaitu menguasai bahasa pemrograman, yang dimana para data analitik harus bisa dan mampu membaca bahasa pemrograman, mampu menggunakan Python untuk menganalisis kumpulan data yang besar. Untuk poin ketiga yaitu mengoperasikan SQL. Jadi SQL ini adalah database yang menyimpan banyak data untuk kamu olah ke dalam bentuk informasi. Secara umum ya, SQL ini adalah software yang biasa digunakan oleh para data analitik karena proses menganalisa datanya lebih cepat dibandingkan menggunakan Microsoft Excel yang dapat menampung jumlah dan kapasitas yang lebih besar. Untuk poin keempat yaitu visualisasi data, yang dimana visualisasi data ini akan dilakukan seorang data analitik setelah mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data. Jadi visual analysis ini dapat diterjemahkan, yaitu sekumpulan data menjadi sebuah informasi dengan kesimpulan yang dapat kita pahami oleh perusahaan atau klien. Begitu. Nah, untuk poin terakhir yaitu machine learning, yang dimana data yang kamu dapatkan berdasarkan hasil pencarian di internet pastinya menyesuaikan dengan algoritma mesin pencarian dan setiap media sosial tentu berbeda. Jadi yang mampu mempengaruhi keputusan pengguna internet untuk mencari, melakukan review sampai keputusan pembelian. Mungkin cukup itu saja yang saya dapat. Mengoperasikan SQL. SQL adalah database yang menyimpan banyak data untuk kamu olah dalam bentuk informasi. SQL menjadi software yang bisa digunakan oleh data analitik karena proses analisis datanya lebih cepat dibandingkan menggunakan Microsoft Excel yang dapat menampung jumlah dan kapasitas data yang lebih besar. Lalu selanjutnya D, visualisasi data. Visualisasi data dilakukan oleh seorang data analis setelah mengumpulkan, menyusun, dan analisis data. Visualisasi data adalah data yang menerjemahkan sekumpulan data besar atau big data menjadi sebuah informasi dengan kesimpulan yang dapat dipahami oleh perusahaan dan klien. Lalu ada C, machine learning. Data yang kamu dapat berdasarkan hasil pencarian di internet pastinya menyesuaikan dengan algoritmanya. Algoritma mesin pencari dan setiap media sosial tentunya berbeda-beda, yang mampu mempengaruhi keputusan penggunaan internet untuk mencari, melakukan review, sampai keputusan pembelian.